Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya dalam mata pelajaran manajemen perkantoran di fase F untuk elemen 1. Saya akan menjelaskan mengenai pelaku-pelaku kegiatan ekonomi. Yang sebelumnya sudah dijelaskan mengenai ruang lingkup kegiatan ekonomi. Sebenarnya siapa saja sih pelaku ekonomi itu? Dalam bagian ini, pelaku ekonomi dikelompokkan menjadi 4. Dan pelaku ekonomi itu siapa? Pelaku ekonomi adalah seorang individu, kelompok, atau lembaga yang terlibat dalam kegiatan perekonomian, baik dalam proses konsumsi, distribusi, maupun produksi. Jadi, pelakunya itu bisa individu itu yaitu perseorangan, bisa kelompok ataupun sebuah lembaga dalam kegiatannya mengkonsumsi suatu barang atau jasa, mendistribusikan suatu barang atau jasa maupun memproduksi suatu barang atau jasa. Yang pertama, pelaku di sini adalah rumah tangga produksi atau biasa yang disebut sebagai perusahaan. Rumah tangga produksi disebut juga perusahaan atau produsen. Produsen itu adalah yang menghasilkan produk berupa barang atau jasa. Perusahaan adalah sekelompok masyarakat yang tugasnya memproduksi barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Jadi, perusahaan itu biasanya mereka dalam proses kegiatan ekonominya itu memproduksi barang atau jasa untuk dikonsumsi oleh konsumen. Nah, contoh kegiatan yang dilakukan oleh rumah tangga produksi atau perusahaan adalah kayu balok dijadikan perabot rumah tangga, dan untuk mengubahnya itu diperlukan paku, gergaji, cat, dan tukang kayu. Nah, paku, gergaji, cat, dan tukang kayu itu disebut sebagai faktor produksi. Siapa yang punya faktor produksi? Yang punya faktor produksi itu adalah rumah tangga konsumen. Nanti akan dijelaskan untuk rumah tangga konsumennya. Nah, faktor produksi itu berperan penting dalam produksi perusahaan untuk menghasilkan barang dan jasa hasil produksinya. Jadi, rumah tangga produsen atau perusahaan itu memerlukan faktor produksi untuk menghasilkan barang dan jasanya dari rumah tangga konsumen. Selanjutnya ini rumah tangga produksi atau perusahaan. Yang pertama adalah perusahaan perorangan, yaitu usaha yang dimiliki, dikelola, dan dipimpin oleh seseorang yang bertanggung jawab penuh terhadap semua resiko dan aktivitas perusahaannya. Jadi, kepemilikan, resikonya, aktivitas perusahaannya itu diatur dan dimiliki oleh seseorang. Contohnya itu seperti warung, kafe, restoran, ataupun kedai. Nah, perusahaan perseorangan ini kini itu sedang marak-maraknya dilaksanakan oleh beberapa kalangan ataupun beberapa public figure, karena untuk masalah aktivitasnya itu bisa diatur sendiri dan selanjutnya yaitu firma atau FA, yaitu suatu persekutuan dua orang atau lebih untuk menjalankan perusahaan dengan menggunakan nama bersama dan membagi keuntungan dari hasil yang didapatkannya. Kalau tadi adalah perusahaan perseorangan itu seseorang yang memilikinya, kalau firma itu persekutuan dua orang atau lebih dengan menggunakan nama bersama dan membagi hasil keuntungannya. Contohnya ada kantor hukum atau kantor akuntan. Coba kalian lihat atau perhatikan, suka banyak kantor-kantor hukum itu kantor hukumnya pengacaranya itu satu atau dua orang ataupun lebih. Nah, itu disebut sebagai firma. Selanjutnya adalah perseroan komanditer atau CV. Nah, lebih lumrahnya biasanya suka disebutnya dengan CV Angkasa Pura atau CV apa gitu ya. Nah, CV adalah suatu bentuk perjanjian kerjasama untuk berusaha bersama antara orang-orang yang bersedia memimpin, mengatur perusahaan, serta bertanggung jawab penuh dengan kekayaan pribadinya. Jadi kalau CV itu sifatnya lebih lebih terstruktur karena berdasarkan pada perjanjian kerjasama, dan pemimpin mengatur perusahaannya itu sudah ditentukan siapa-siapanya. Jadi untuk tanggung jawabnya itu sudah ditentukan. Nah, contohnya adalah usaha percetakan ataupun usaha transportasi.
Selanjutnya ada perseroan terbatas atau PT. PT Indosat, PT Telkom. Apa sih PT itu? PT adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang. Ini tuh ruang lingkup serta kompleksitas perusahaannya sudah besar. Contohnya ada PT Indosat, PT Telkom, dan ini sudah berbadan hukum. Selanjutnya adalah koperasi. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi atas asas kekeluargaan. Siapa bapak koperasi kita? Coba cari tahu siapa bapak koperasi di Indonesia. Nah, atas asas kekeluargaan itu biasanya untuk keuntungannya itu sistem SHU ya, sistem bagi hasil hasil keuntungannya dibagi merata kepada seluruh anggotanya, sisa hasil usaha. Oke. Selanjutnya adalah pelaku ekonomi yang kedua setelah tadi rumah tangga produksi yaitu perusahaan. Ada yang kedua rumah tangga konsumsi atau disebut juga sebagai konsumen. Konsumen adalah rumah tangga yang melakukan kegiatan konsumsi untuk memenuhi kebutuhan dan sebagai pemilik faktor-faktor produksi. Nah, di sini contohnya faktor-faktor produksinya adalah tanah, tenaga kerja, modal, dan wirausaha. Kembali lagi ke yang tadi bahwa faktor-faktor produksi itu dibutuhkan oleh rumah tangga produksi atau perusahaan untuk mencetak barang dan jasa yang nantinya kembali juga kepada konsumen. Nah, dari mana rumah tangga konsumsi atau konsumen itu bisa didapatkan? Pendapatan rumah tangga konsumsi itu bisa didapatkan dari rumah tangga produsen atau perusahaan melalui yang pertama adalah sewa atau rent, yaitu balas jasa yang diterima rumah tangga karena telah menyewakan tanahnya kepada pihak lain, misalnya perusahaan. Jadi contohnya kita punya sebidang tanah di pinggir jalan, kemudian disewakan kepada salah satu retail perusahaan yang menjual alat-alat kebutuhan rumah tangga. Nah, berarti tanpa disadari kita itu termasuk rumah tangga konsumsi atau konsumen karena mendapatkan sewa jasa dari perusahaan. Jadi kita menerima namanya pendapatan melalui jalur sewa atau rent. Yang kedua adalah upah atau wage, yaitu balas jasa yang diterima rumah tangga karena telah mengorbankan tenaganya untuk bekerja pada perusahaan dalam kegiatan produksi. Nah, nanti jika suatu saat kita bekerja pada suatu perusahaan, nah kita itu pendapatan rumah tangga konsumsinya melalui jalur upah. Kita kan digaji ya untuk bekerja pada perusahaan sehingga perusahaan bisa menghasilkan barang dan jasa. Pendapatan rumah tangga konsumsi atau konsumen yang selanjutnya berasal dari bunga atau interest, yaitu balas jasa yang diterima rumah tangga dari perusahaan karena telah meminjamkan sejumlah dana untuk modal usaha perusahaan dalam kegiatan produksi. Sudah kita tahu bersama bahwa bunga itu haram ya kalau misalkan di dalam agama Islam, tapi ada juga beberapa praktik yang masih menggunakan bunga. Ya, jadi untuk sekadar pengetahuan saja bahwa bunga itu diterima oleh konsumsi atau pihak konsumen karena telah meminjamkan sejumlah dana untuk perusahaan dalam kegiatan produksinya. Yang selanjutnya adalah laba atau profit, yaitu balas jasa yang diterima dari rumah tangga produsen karena telah mengorbankan tenaga dan pikirannya sehingga perusahaan memperoleh laba. Nah, karena tadi kita berupa upah karena kita sudah mengeluarkan tenaga untuk perusahaan sehingga perusahaan bisa memproduksi barang atau jasa. Nah, dari produksi barang dan jasa itu mereka mendapatkan laba. Nah, laba itu pasti dibagikan kepada rumah tangga konsumen karena kita sebagai faktor produksinya mereka. Setelah rumah tangga produsen, rumah tangga konsumen, ada juga rumah tangga negara atau pemerintah. Pemerintah adalah pelaku kegiatan ekonomi yang menjalankan kegiatan ekonomi berdasarkan motif ekonomi sosial
yaitu motif mencari penghasilan guna untuk kepentingan umum atau kepentingan masyarakatnya. Kalau tadi produsen itu untuk keuntungan perusahaan mereka sendiri, kalau konsumen itu berarti untuk pribadi, biasanya keluarga yang lebih kecil, dan negara untuk kepentingan umum. Nah, tugas pemerintah dalam bidang ekonomi adalah mengatur, mengendalikan, serta mengadakan kontrol terhadap jalannya roda perekonomian agar negara bisa maju dan rakyat bisa hidup dengan layak dan damai. Jadi, ketika negara bisa menghasilkan berbagai dari faktor produksinya, maka akan membuat negara menjadi maju dan itu bisa menjadi income untuk rakyat dan rakyat bisa hidup layak dan damai. Contohnya misalkan kayak melalui pajak dari masyarakat dikelola negara, itu akan kembali lagi kepada masyarakat. Jadi keuntungannya itu akan dirasakan lagi oleh masyarakat atau rakyat. Perusahaan negara dikelompokkan menjadi dua, ada perusahaan negara umum atau Perum, ada perseroan terbatas negara disebut dengan Persero. Kalau Perum adalah kegiatan usaha yang ditujukan untuk melayani kepentingan umum. Contohnya ada Perum Perhutani sama Perum Pegadaian, itu kan perusahaan yang diprioritaskan kepada kepentingan rakyat. Kalau misalkan dalam pegadaian itu untuk gadai berupa barang-barang dan untuk kepentingan konsumen yang di sini disebutkan sebagai rakyat. Kemudian jika Persero adalah perusahaan yang seluruh atau sebagian sahamnya dimiliki oleh negara dari kekayaan negara yang dipisahkan. Contohnya adalah PLN. Nah, yang terakhir atau yang keempat, pelaku ekonomi, yaitu masyarakat ekonomi luar negeri. Kita sebagai negara Indonesia khususnya itu tidak bisa menjalankan perekonomiannya negara sendiri tanpa bantuan dari negara lain. Jadi berkesinambungan dan bahkan ada perjanjian masyarakat ekonomi ASEAN itu dulu waktu itu tahun berapa ya, bahwa itu adalah suatu kerjasama antara negara-negara ASEAN dalam bidang ekonomi. Jadi bisa pertukaran antara pegawai, karyawan, tenaga kerja Indonesia ke Cina, Cina ke Indonesia. Jadi banyak tenaga luar yang bisa bekerja di Indonesia. Begitupun dengan warga negara Indonesia yang bisa bekerja ke luar negeri. Di masyarakat ekonomi luar negeri adalah pelaku ekonomi yang mendukung suksesnya kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh suatu negara. Contohnya ekspor dan impor barang dan jasa, itu kan sangat menguntungkan sekali. Kalau misalkan kita hanya membuat produk dalam negeri dijual di dalam negeri, itu kan tidak berkembang. Tapi kalau misalkan produk dalam negeri dijual ke luar negeri, itu kan berarti bisa berkembang, semua negara bisa tahu dan bisa menghasilkan income atau profit bagi negara kita juga. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.